Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun yang onsite di gereja. Apa kabar? Saya mengharapkan saudara semua baik-baik saja. Tetapi mungkin ada di antara saudara yang menderita lemah tubuh ataupun sakit secara rohani. Bisa karena stres, menghadapi tekanan-tekanan kehidupan, bisa juga karena roh-roh jahat. Pemahaman bahwa apa yang terjadi di alam roh mendahului apa yang terjadi di alam nyata. Maka dari itu Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 1 memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi pelayanan kesembuhan seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus harus kita lanjutkan untuk menolong mereka yang terikat, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam tekanan kehidupan dan sebagainya. Mari jangan ragu-ragu untuk menolong sesama kita dengan mendoakan mereka dengan iman serta memberi firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan dan mendoakan mereka. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim Sidoarjo, tetap semangat, tetap sukacita, haleluya. Saya mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu setiap jam 8 pagi di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah ini dapat diikuti secara online melalui YouTube GAB Mahanaim Sidoarjo. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live renungan suara gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui IG dan Facebook Evi Laksmi dan juga Kristiono Sutanto. Kami mengundang untuk jemaat yang rindu menabur dapat mentransferkan ke rekening gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang masih muda seperti kita, jangan lupa untuk komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah youth di gereja. See you. God bless. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan kembali berkumpul dalam ibadah kaum wanita Selasa pada tanggal 6 September 2022 jam 10 pagi di gereja. Akan dilayani oleh Pendeta Rosana Ingrid. Mari sempatkan waktumu untuk hadir dan bersekutu bersama-sama. Kami tunggu kehadiranmu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Juga yang ada di lantai bawah, saya juga mau menyapa
Shalom juga yang di lantai bawah, juga yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Kita beribadah secara live streaming pagi hari ini. Kita percaya bahwa setiap saat kita mencari wajah Tuhan, saat kita bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan akan melawat dan menjawab setiap pergumulan kita. Mari kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa kepada Tuhan pagi hari ini. Mengawali segala sesuatunya di dalam hadirat-Mu. Kami datang kepadamu Bapa di dalam surga. Kami bersyukur atas hari ini. Kami bersyukur atas nafas kehidupan kami. Kami bersyukur atas segala berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Limpahkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pagi hari ini kami datang, kami membawa hati kami. Kami membawa setiap persoalan kami. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, di saat kami menyembah-Mu, di saat kami beribadah kepadamu, Tuhan, Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami. Engkau akan memulihkan keadaan kami. Kami tetap yakin Tuhan, bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Dalam segala perkara, Engkau tetap Allah yang baik. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami memulai segala sesuatunya Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Shalarabarabaramas. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Terima kasih atas segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada hari ini, semuanya karena
kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup ya Tuhan, terima kasih berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang sungguh baik. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Apapun juga yang kau alami hari ini, mari bersyukur. Sebab firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala perkara, dalam segala keadaan. Bukan hanya pada saat kita bersuka, bukan hanya pada saat kita diberkati, tapi pada saat kita dalam lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kau sungguh baik, Engkau sungguh nyata perbuatanmu Tuhan. Engkau baik Tuhan, waktumu yang terbaik, waktumu yang terindah dalam hidup kami. Saat kami percaya kepadamu Tuhan, tiada pernah berubah. Hari kami berjalan bersamamu, tiada pernah kau tinggalkan, tiada pernah kau lupakan. Mari angkat suara memuji Tuhan, mari angkat suara bersyukur. Katakan haleluya, haleluya, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Sebab hanya Engkaulah kekuatan kami Tuhan, tidak ada yang lain. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku.
kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari jemaat naikkan pujian dari awal. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kami tetap percaya Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Yes. Dari mana datang pertolongan? Hanya nama Yesus. Hanya Yesus pertolongan aku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari kita makin berdiri sekarang, naikkan pujian ini lebih dalam. Kau menolong kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong, yes, saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kaulah menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Yang percaya ya Yesus sumber perisai dan pertolongan kita, kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Sorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya
pertolongan kami tepat pada waktunya. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kemenangan kami, dan Engkaulah sumber kesembuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kami, kita semuanya bersama-sama katakan amin. Shalom. Yang di lantai bawah juga semuanya, kasih setia Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan ada dan melawan kita semuanya. Haleluya. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang buta kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, hey, haleluya, pujilah namanya, soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib, soraklah, haleluya, pujilah namanya, soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Dia datang melawan seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, yang di lantai bawah, semangat bagi Tuhan. Semuanya bersorak bagi Tuhan. Gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, perbuatannya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya, soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib, soraklah, haleluya, pujilah namanya, soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib, soraklah, haleluya. Mari lambaikan tanganmu keduanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, perbuatannya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Hey, hey, soraklah, haleluya, pujilah namanya, soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Yang sakit katakan haleluya, pujilah namanya, soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib,
bagi Tuhan. Yang di lantai bawah juga sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan Yesus ajaib. Kuasanya yang membebaskan kita dari segala kutuk dosa, dari segala kutuk maut. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Bersorak satu suara kami nyatakan, haleluya, kerajaan-Mu tetap selamanya. Terpujilah. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk segala raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, amin, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Untuk selama-lamanya Dia Tuhan yang tidak akan pernah tergantikan. Apapun juga yang terjadi, Dia tetap Yesus Kristus yang telah menang atas maut. Haleluya. Silakan duduk kembali saudaraku di Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini saudara, mari persiapkan korban persembahan kita. Saudara bisa persiapkan. Bagi juga jemaat yang beribadah secara live streaming, saudara bisa menabur di rekening gereja yang tercantum di layar. Mari juga yang di lantai bawah persiapkan korban persembahan agar kita semuanya bisa menabur di tanah yang baik. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur, Tuhan, biarlah taburan kami ini tanda ketaatan kami, tanda bahwa kami mengasihi Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah menyediakan apa yang kami butuhkan. Benih untuk kami taburkan ini berasal daripadamu dan untuk kemuliaan namamu. Terpujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih ya Roh Kudus.
Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari nyanyikan pujian ini dari awal dengan sungguh-sungguh hati. Ini ungkapan hati kami kepadamu Tuhan. Namun Kami tetap percaya. ragu dan setiamu tak pernah layu. Amin. Di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Mari kita berdiri saudara, siapkan hati untuk firman Tuhan. Bapa, Takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di sini. Kami tahu Engkau menolong kami. Kami tahu Engkau menyembuhkan kami. Bahkan ketika puji-pujian ini dinaikkan, ada pengucapan syukur di dalam hati kami, maka yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberkati, dan yang ada masalah sudah diberikan jalan keluar. Mari Roh Kudus, berkata-katalah untuk setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji Tuhan, tidak terasa ya kita sudah masuk bulan September. Kalau sudah ber gitu cepet ya. Tahu-tahu kita sudah masuk tahun baru gitu ya. Rasanya Natal kemarin itu masih belum habis ya di pikiran kita. Tahu-tahu kita sudah menyongsong Natal lagi. Oke.
Saya selalu mempersiapkan tema khotbah itu di bulan Oktober ketika gereja kita ulang tahun ya. Nanti gereja kita berulang tahun ke 22 tahun di tanggal 13 Oktober ya. Kita merayakan di gereja saja. Tapi kalau Natalan nanti kita agak sedikit heboh gitu ya. Supaya menebus kesepian selama pandemi COVID gitu ya, dimana secret. Tapi kita sudah berlatih bernyanyi ya saudara, mulai berapa bulan, jadi 6 bulan kita nyanyi. Nggak tahu nanti bagus apa lupa ya, nggak ngerti. Nah, jadi saya sudah mempersiapkan tema-tema khotbah itu sampai 12 tema itu bukan baru kemarin sore, enggak saudara. Tetapi sudah 1 tahun saudara. Jadi kalau hari ini saudara merasa firman itu kok buat aku ya, itu enggak settingan saudara, tetapi betul-betul dari Tuhan. Amin. Ya. Jadi saya sudah siapkan sampai tema Desember gitu ya, jangan takut. Jadi kita bukan gereja yang sembarangan mengalir aja kentir saudara-saudara, tetapi betul-betul kita ini terima dari Tuhan, digumuli ya, dipikirkan, dan yang terpenting dilakukan. Amin saudara. Mari kita baca Lukas 6 ayat 18. Saudara bisa mendapatkan shofar ini, selalu khotbah yang saya bawakan ada tercatat di sini atau di website. Jadi 12 bulan itu tidak akan hilang. Kalau saudara lihat kembali nanti napak tilas khotbah-khotbah itu ya, bertahun-tahun itu, saudara bisa melihat, iya yo, Tuhan itu kok baik. Tuhan itu menuntun kita di setiap langkah hidup kita. Amin saudara. Lukas 6 ayat 18. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Jadi saat Yesus berada di antara para murid, ia ingin murid-murid ini juga bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Ketika kita ada di sini, saudara, jangan tergantung kepada yang ada di mimbar. Dianggap, oh hanya Bu Evi, hanya Pak Gem, hanya Pak Henry, hanya Pak Aryadi yang patut untuk mendoakan. Tidak ada patut, tidak patut. Selama saudara diurapi oleh Roh Kudus, saudara menjadi murid Kristus, doakan. Orang sakit pasti sembuh. Amin. Orang kerasukan pasti keluar. Jadi nggak usah cari Oma Evi ya. Kasihan kan malam-malam jam 12 malam suruh tengking itu setan. Halo? Yang muda-muda gimana? Ngorok tidur. Ya enggak apa-apa lah. Kadang-kadang ada tingkat-tingkatannya ya. Mungkin seperti itu gambarannya, tapi tidak. Semua orang percaya, ayo dibaca ini. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Ayo kita baca bersama-sama supaya yakin dan percaya ya. Markus 16 ayat 17 18. 1 2 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Loh ini loh, siapa? Tidak ada tulisannya pendeta kan? Tidak ada tulisannya pelayan mimbar kan? Tetapi apa? Orang yang percaya. Nah, saudara orang percaya apa bukan? Amin. Jadi jangan ragu-ragu dan jangan takut ya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saudara bisa ya. Kemudian mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ini bahasa roh ya. Kemudian mereka akan memegang ular. Siapa takut ular? Halo? Itu ada ular di bawahmu? Lari semua pasti ya. Cacing aja yang kecil. Siapa takut cacing? Pasti ada. Nanti tak bawakan 1 mangkok cacing gitu kan lari ya.
Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, orang percaya itu diracun, tidak mati saudara. Tapi kalau saudara bunuh diri, sengaja minum baygon, yo mati saudara-saudara ya. Tetapi di sini adalah kalau engkau dijahati orang, itu maksudnya ya. Sekalipun minumanmu itu dikasih obat-obatan, racun dan sebagainya, engkau tidak akan apa-apa saudara ya. Saudara kalau baca itu di Alkitab, Paulus digigit ular biludak, dikebaskan saja, nggak masalah saudara-saudara. Mereka akan meletakkan tangannya orang sakit dan orang itu akan sembuh. Syaratnya hanya satu, orang percaya saudara-saudara. Nah, Yesus menginginkan kita sebagai orang percaya bahwa pelayanan kesembuhan itu harus diteruskan. Hari-hari ini banyak pelayanan kesembuhan. Dan banyak ejekan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani kesembuhan. Pro dan kontra. Tetapi ingat Alkitab. Tuhan Yesus itu mengajarkan kita sebagai orang percaya dengan jelas bahwa pelayanan kesembuhan itu harus dilanjutkan. Amin saudara-saudara. Memang kita gereja tidak perlu nulis KKR kesembuhan. Emangnya kalau setiap hari duduk di sini apa enggak sembuh? Apa harus ada KKR saja baru sembuh? Tidak saudara. Ketika saudara duduk di sini, ketika saudara menyanyikan lagu puji-pujian menghormati Tuhan, hidup yang menghormati Tuhan, dimanapun saudara berada. Kalau engkau tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Amin saudara-saudara. Bahkan engkau sendiri disembuhkan ketika engkau duduk di tempat ini. Amin saudara-saudara. Jadi bagaimana kita merespon amanat atau pesan ini? Yaitu kita percaya dengan iman kita bisa menolong mereka yang sakit, yang kerasukan setan, yang terganggu jiwanya dan sebagainya. Ini judulnya kesembuhan spiritual. Berarti kesembuhan rohani lah ya. Ada banyak orang yang sakit jasmani itu kelihatan ya. Kalau saudara jatuh, oh tulangmu patah, kelihatan ya. Ya didoakan, ya dibawa ke ahli ortopedi untuk dipen ya, karena patah, dipen. Nah, kemudian terapi dan sebagainya dipulihkan. Tetapi kalau orang yang sakit rohani, saudara tahu enggak orang ini sakit rohani atau enggak? Sakit jiwa, apa orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Tahu enggak saudara itu orang ODGJ? Saya suka ngerjain hamba-hamba Tuhan saudara ya. Kalau misalnya Bu Sulastri GAB Efrata itu apa ngundang saya atau saya kasih pembicara, saya nggak ngomong sama pembicara itu jemaatnya apa ya. Jemaatnya biasanya kan orang itu tanya, jemaatnya ini bagaimana ibu? Oh itu orang kota ya, oh itu orang desa, oh itu begini-begini orang sederhana gitu kan, biasanya tanya supaya khotbahnya ndak tepat. Maksudnya tepat gitu loh, yang dikhotbah itu tepat gitu. Tapi saya nggak mau kasih tahu, ya sekalian saya menguji sampai mana kepekaan orang ini ya. Jadi kalau sudah habis gitu, pengkhotbahnya lihat gitu, bingung deh. Dia lihat saya pura-pura nggak tahu, nggak ngode saya. Kan kalau kamu dipenuhi Roh Kudus pasti ngomong lah sama kamu ya. Jadi setelah itu dia ngerti, ketika dia sudah mau khotbah dan dia sudah menyadari keadaannya, dia mengerti, aku tahu orang ini peka. Ya saya biarkan, ya saya bantu. Akhirnya kita mendoakan bersama-sama. Setelah pulang saya dimarah-marahi, ya kok enggak bilang gitu. Ya itu suka ngerjai orang, jadi rada usil ya. Tapi itu apa ya, bagi saya itu sesuatu yang wah gitu loh. Sesuatu yang nggak usah dibilangi manusia, aku pasti dikasih tahu Tuhan. Rodok sombong rohani memang, tetapi enggak lah. Kalau memang orang itu benar-benar Tuhan pasti kasih tahu, gitu ya. Amin. Kalau orang itu dekat sama Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu. Tapi kalau kamu dekat sama saya, belum tentu tak kasih tahu. Nah, itu bedanya saya sama Tuhan ya. Nah,
saya kembali kepada ciri-ciri orang yang sakit rohani. Ya, itu kita harus tahu. Jadi tidak main tengkang-tengking sampai, aduh, capek saudara-saudara. Orang ini harus dikonseling, orang ini harus dibestrat, atau orang ini harus dibawa ke dokter. Kita murid-murid harus tahu. Katakan sebelahmu, kamu tahu enggak? Tanyai sebelahmu, kamu tahu enggak? Tahu apa enggak tahu? Atau mau belajar cari tahu? Harus belajar saudara. Lama-lama kalau saudara bergaul sama orang tak tahu, baru ngomong-ngomong 10 menit aja, oh iya orang ini rohani ini rodo ngesleng ya toh. Oh orang ini anu gini dan gitu. Ya harus tahu lah saudara-saudara ya. Kalau enggak tahu, apalagi sama suami atau istri sendiri atau anak-anak, saudara harus tahu ini modelannya kayak apa, ini seperti apa, itu harus tahu ya. Nah ayo kita belajar. Aku juga belajar, saya juga belajar, sampai hari ini saya juga belajar, tetap belajar, apalagi saudara. Nah ciri-ciri orang sakit. Nah kalau saudara sekolah dokter kan dikasih diagnosa, bagaimana saudara mendiagnosa? Kan ditanyai, bisa tidur enggak? Bolak-balik kencing enggak kalau malam hari? Pusing, sering pusing enggak? Gitu. Itu namanya mendiagnosa. Nah kalau orang sakit rohani, ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Saya kasih ayat dulu. Matius 9 ayat 5. Matius 9 ayat 5. Bisa ditayangkan? Matius 9 ayat 5. Nah, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Manakah lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Saudara baca sendiri satu perikop ini ya. Ada 3 firman dari Matius, Markus, Lukas. Itu similar ya. Itu adalah seorang yang lumpuh, dibawa teman-temannya, karena lumpuh ya tidak bisa jalan sendiri ya. Jadi waktu Yesus di Kapernaum itu dibawa sama teman-temannya, ini loh orang lumpuh, minta didoakan Yesus. Apakah Yesus menolak? Tidak. Walaupun itu kerumunan orang banyak. Ada satu pasal yang mengatakan dijebol itu langit-langitnya ya, diturunkan. Ada yang di perahu mau pergi ya, sama saja lah. Yang penting ini orang lumpuh dibawa sama teman-temannya, dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Nah, ketika dia sembuh, mengangkat tilamnya dan berjalan, disuruh Tuhan, angkat tilammu dan berjalan. Nah, ini orang-orang biasa atau kerumunan orang-orang ini komen ya. Nggak hari ini para netizen yang komen, tidak. Dulu wis ono ya, saking dulu belum ada internet ya toh. Jadi itu sudah komen-komen, oh orang apa ini? Kok bisa mengampuni dosa? Nah, mulai diperkarakan dia. Siapa dia ini? Kok bisa mengampuni dosa? Ya, ya denger toh. Yesus ya denger. Ini orang loh, ada orang lumpuh bisa jalan. Kok enggak puji Tuhan? Haleluya. Terus sukacita gitu kan? Enggak. Sopo deh iki? Apa urusannya deh? Kok bisa ya ngampuni dosa? Tuhan itu tahu isi hati orang-orang, terutama orang Farisi yang sering ditegur ya. Orang Farisi itu orang yang percaya firman Tuhan ya, tapi juga percaya adat istiadat, itu orang Farisi. Golongan menengah biasanya, jadi nggak tinggi nggak rendah, separuh-separuh orang Farisi itu. Tetapi dia sok suci ya, karena dia tahu firman, tapi dia juga melakukan hal-hal yang di luar firman gitu ya. Istilahnya begini loh, tahu firman gak dijalankan. Nah itu aja. Nah itu yang mendominasi komen-komen. Makanya itu pertama, jangan kakean komen. Halo? Ya, ciri orang yang sakit rohani itu jangan kakean komen. Komen, suka komentar. Yang pertama, orang-orang yang
sakit rohaninya itu tidak mampu melihat yang baik, selalu menceritakan hal-hal yang buruk. Kalau cerita kisah yang buruk itu lekoh, tahu lekoh? Bukan rumah makan lekoh, bukan. Nyambel itu lekoh gitu loh saudara-saudara ya. Nyambel itu lekoh, maksudnya sedap. Jadi kalau cerita yang baik-baik itu kurang sedap. Tapi kalau cerita yang jelek-jelek gitu tuh, rasanya sedap dan cepat nyebarnya saudara-saudara. Seperti pandemi ini ya saudara. Jadi kalau kita melihat suami kita itu buruk etok, atau ngelihat istri kita itu buruk etok, nggak ada baik-baik sama sekali, bertobat toh. Mungkin saudara sakit rohani. Ngelihat anak-anak itu goblok etok, tapi nggak pernah lihat baik saudara-saudara. Maybe you are sick. Kalau itu dilihat terus, lama-lama menjijikkan saudara. Jadi ayo bertobat, kita mulai lihat apa yang baik. Apa yang baik dari dia, apa yang baik dari istrimu, apa yang baik dari suamimu. Ya. Sebab suami dan istri itu sampai tua, anak-anak akan meninggalkan kita. Teman-teman saya ini kan sudah umur 60 ke atas semua. Ada yang 70, ada yang 60. Dan mereka sudah berdua. Anak-anak sudah hengkang semua, sudah punya cucu-cucu semua, jadi mereka tinggal berdua. Lah kalau bencekno, karek wong loro, saya enggak ngerti ya. Apa rumah itu nanti triplek tengahnya? Aku di sini, kamu di situ, ya kan? Nanti kalau perlu komunikasi itu dibolongi sak kotak gini aja, cukup gini lihat. Tak kandani ya, itu kuburan. Itu kuburan, kuburan spesialisasi orang Chinese. Mamiku itu Sianggong namanya, kuburannya kiri dan kanan, ada yang ditumpuk. Sianggong itu kiri dan kanan, karena papi meninggal lebih dulu, jadi ini ada sekate. Tapi di tengah sekat itu ada kotak segini, sungguhan saudara, kalau tidak percaya galian. Kotak segini, terus mamiku tanya, ya kan, loh buat apa ini kotak, katanya gitu. Ini menantu yang tercinta ini ngomong, ya nanti nek mami ambek papi mau ngomong-ngomong itu ya lewat kotak ini. Oh my God. Saya juga belum tanya sama desainer kuburan itu ya, enggak sempat ketemu. Aku ya kepengin ero, apa itu maksudnya gini? Mungkin bergandengan tangan apa piye? Saya enggak ngerti juga. Nah masalah seperti itu saudara-saudara ya, kan tidak. Ya saya melihat suami saya makin hari makin baik sama saya. Amin. 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 Saudara bisa melihat kebaikan-kebaikannya. Amin saudara-saudara. Kadang kalau kakiku habis pakai high heel itu dipijeti saudara, kalau tidur asik ya tanpa diminta dipijeti, sini tak pijeti mah, nanti habis gitu aku mijeti DE gitu ya. Jadi kalau tua mijeti sekil saudara, jangan ngeres dulu. Nah jadi bisa nggak saudara melihat sesuatu yang baik? Cik Suan lihat suamimu baik, amin. Cece Emi lihat Koko, siapa namanya? Koko Emi itu baik. Nah, aku gak ro jenenge. Bojone aku ora ro jenenge. Ya? Yang kedua, orang yang sakit rohani itu tidak mampu menyatakan kebenaran. Karena sakit. Tadi orang-orang Farisi. Ya toh? Orang sudah bangun berjalan kok diurusi dosa. Siapa sih bisa ngampuni dosa? Lu apa hubungannya gitu loh? Nggak make sense toh. Sampai Tuhan Yesus marah. Lebih mudah mana? Kamu bilang diampuni dosanya atau bangun dan berjalan? Tidak mampu menyatakan kebenaran. Belajar firman. Sekolah STT. Di sini banyak loh. Kayak penatua diaken ini semua STH ya. Tapi ada sing ndak ngambil ujian.
Wedi soalnya. Pokoknya belajar tok gitu loh. Jadi wedi diuji saudara. Tak apa-apa nanti lihat aja, nanti lama-lama di sekolah dewi. Nah, banyak yang STT tahu firman, ya, tapi tidak mampu menyatakan kebenarannya. Nah ini, tahu tapi nggak bisa ngomong no, tahu tapi tidak bisa memperbuatkan. Kalau dikasih firman orang tersinggung, ya, itu firman untuk kamu, bukan untuk aku. Aku ini loh wis bener, katanya dia bener, tapi tidak cocok sama firman ini. Ya, seringkali suami istri itu tidak usah ngel-ngel. Ya, kalau orang yang di Amerika, ya tidak mungkin loh kita bertengkar karena firman. Tetapi suami istri tidak mampu menyatakan kebenaran. Maka dari itu orang sudah salah tapi ngerasa bener. Yang salah itu DE bukan aku. Itu ciri-ciri orang sudah salah merasa bener. Cek dan recheck. Loh ini bener loh, angel loh kesembuhan spiritual ini. Karena ndak ketok. Oh aku baik kok. Aku melakukan firman kok. Ya. Aku berjalan benar kok, benare dewi. Ya. Kayak orang Farisi tadi, bener dewi. Maka hari ini kalau saudara tersinggung karena khotbahku, jangan-jangan saudara iki sakit rohani. Untung-untung bukan orang dengan gangguan jiwa. Karena saya ngerti toh saudara modelanmu ya apa aku tahu. Jadi tidak mungkin aku ngomong kamu itu ODGJ. Tetapi kamu ini sedang sakit. Rohanimu sakit, ya. Yang terakhir, yaitu orang yang tidak mampu bangkit. Orang yang tidak mampu bangkit, terpuruk dalam kelumpuhannya. Orang lumpuh tadi mampu nggak jalan nemu Yesus? Nggak bisa. Bahkan orang yang 38 tahun sakit lumpuh di kolam Bethesda, ngomongnya piye? Ditanya Tuhan Yesus, maukah engkau sembuh? Dia ngomongnya aneh. Lah mestinya, ya Tuhan, aku mau sembuh. Beres. Tapi dia ngomong, nggak ada orang lain sing nulung aku. Nggak ada orang lain sing jegurno aku di kolam. Ketika kolam itu mulai goncang, nggak ada orang sing nyemplungno aku ke kolam. Boro-boro ngangkat kamu. Ini orang-orang pada sakit belum tentu bisa mencapai kolam itu pertama kali. Apalagi nolong kamu. Ini loh, menyalahkan orang lain. Sehingga kapanpun dia tidak bisa bangkit dari kehidupan kelumpuhannya. Hari ini mungkin engkau lumpuh sama ekonomimu. Hari ini engkau lumpuh karena hubungan-hubunganmu dengan manusia lain. Hari ini engkau lumpuh, tidak mampu bangkit dari segala macam persoalanmu. Bertobat. Temui Yesus. Nemui Yesus, ya apa wong lumpuh? Untung masih ada teman yang mau gotong. Ada teman 4 orang yang mau susah payah bolongi plafon. Merobohkan atap ini, kasih lobang, bukan pekerjaan mudah. Ya, mungkin pakai betel, ya, mungkin pakai pisau, nggak ngerti ngiris atap itu bagaimana. Dan ngerek saudara, dikerek. Loh, orang lumpuh itu abot loh saudara. Kalau saudara belum melayani orang sakit yang semaput, ya, itu abotnya lebih dari karung beras. Nggak tahu kok abotnya seperti itu. Tetapi berat. Ada orang yang mau bayar harga supaya saudara sembuh. Saya enggak tahu saudara mau apa enggak menolong orang yang lagi sakit rohaninya. Soalnya angel saudara. Nah, orang yang tidak mampu bangkit ini alias lumpuh digotong, dikasih ke Yesus. Amin. Dipertemukan dengan Yesus. Kalau saudara sudah terpuruk,
terus saudara ngomong gak gereja-gerejaan, ndak denger no firman Tuhan, ndak usah online-onlinean, ndak usah onsetan, tapi di dalam kamar wis kunciin pintu. Ini wong depresi, sebentar lagi masuk ODGJ. Sungguhan loh saudara. Jadi bangkitlah, ya. Caranya gimana? Dengar no firman. Kalau engkau lumpuh ekonomimu, dengar no firman. Kalau engkau lumpuh kesehatanmu, dengar no firman. Kalau engkau lumpuh hubunganmu sesama manusia, dengar firman baik-baik. Emangnya firman bisa apa? 2 Timotius 3 ayat 16. Ayat terakhir. 2 Timotius 3 ayat 16. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, menegur, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa. Engkau mungkin sambat hari ini, aku tidak mampu mendidik anakku ini yang sudah memberontak di dalam kehidupan, sudah melawan orang tua, sudah angel tuturane. Suruh baca firman. Kalau mau breakfast, baca firman dulu, baru boleh breakfast. Enak kan? Kalau mau tidur, baca firman dulu, baru dibukain kamar tidur. Ya kan? Kalau mau main HP, boleh baca firman dulu, baru main HP. Pokoknya harus baca firman. Saya mendidik anak saya tidak gampang. Apalagi dia lebih pintar dari saya ya. Tapi saya tidak kurang akal. Sejak kecil sudah masukin sekolah minggu. Jadi firman itu sudah masuk di dalam hidupnya. Ketika dia remaja pun masuk youth. Saya bukan promosi komisi di gereja ini ya. Tapi kalau engkau punya anak, engkau tidak masukin komisi-komisi anak, komisi pemuda, komisi terakhir kan lansia yo. Lek baru lansia baru masuk, itu tak usah pusing, nanti tak taruh Grand Heaven. Tahu Grand Heaven? Sing ndak tahu nanti googling oh. Sing ndak tahu tanya Pak Wito, ndek mana itu? Ya, tempat terakhir itu. Jadi bawa itu anak-anak. Engkau pasti gampang didiknya nanti. Dan ketika ia mau berjalan salah, saya ingatkan, cuman gini anak saya ingetin gini. Itu ya, di dalam Alkitab ada apa ndak? Gak ada mah. Yowis, ojo dilakukno. Ketika ia mau membeli undian. Undian itu loh, lotre. Boleh ndak ya? Aku beli lotre ini, aku tahu ini. Anak-anak ini pengen cepet kaya, tapi gak mau kerja. Ada nggak orang cepet kaya, tapi menengahi? Ada nggak? Tunjukkan sama saya sini orang itu. Paling pol dapat warisan, tapi besok entek. Betul nggak? Karena nggak bisa caranya melipat gandakan. Setelah saya bicara begitu, dia ngomong nggak ada mah. Ya wes, ojo dilakukan. Ya dia nggak lakukan. Dan dia harus kerja. Ya kerja keras, walaupun di depan komputer. Harus bekerja. Nggak ada orang kaya nggak bekerja, itu nggak ada. Ya, jadi disinilah kita perlu mendidik orang dalam kebenaran firman. Bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan. Kalau salah ditegur saja, cari. Bukan perang ayat, bukan. Ya itu tadi, perbuatanmu nih Tuhan suka enggak? Kalau Tuhan suka, mana firman-Nya?
Kalau aku Tuhan suka engkau melawan orang tua, tunjukno aku firmane, gak ono. Memperbaiki kelakuan, diperbaiki. Kelakuan itu bisa diperbaiki. Amin. Jangan dicap, oh pancene gini. Enggak, bisa diperbaiki. Kemudian apa? Dididik dalam kebenaran. Kita satu keluarga itu harus saling mendidik. Kadang-kadang anak bisa memperingatkan kepada mama atau papanya, "Pah, itu kan enggak boleh." Saya sering melihat orang antri ya. Pelajaran pertama yang gampang, kalau saudara pergi ke luar negeri cobaan main serobot. Wow, habis saudara. Saya pernah ke Singapura, ada orang nyerobot taksi. Oh, dikata-katain sampai difoto, dilaporin polisi. Aku cek nemene ya. Kalau saya sih diserobot, babano mungkin dia mules, tak pikir gitu kan. Tapi di sana jangan coba-coba saudara. Saya ini kan enggak suka nek di belakangnya orang. Jadi saya nek ngantri itu gini gitu loh. Soalnya kadang ini rambutnya ke saya gitu loh. Aku enggak suka. Negur loh. Kamu bisa antri enggak? Nek saya naik darah. Ya bisa tak jawab gitu kan. Tapi saya ngomong, oke, kamu duluan no. Tapi aku tetap di sini. Kamu duluan no. Ya karena aku enggak suka aja di belakang orang itu loh. Tapi aku tahu aku harus antri ya di resepsionis hotel itu loh. Sudah ditegur gitu saudara. Kalau di Indonesia saya lihat, oh ada orang tua ditegur anak cilik, "Mah, antri." Oh, kapok kon. Karena mama ini datang ini kadang sekutnya diginitno loh saudara. Saya pernah di Ramayana situ membayar itu sekut diginitno, saya disuruh pergi. Tak pikir apa ini ya? Ya sudahlah. Oh, saya sudah disikut ya ngalah gini. Lah sikut-sikutan nanti saya. Ini dididik. Orang tua kadang-kadang ya harus dididik saudara. Ya. Lampu merah, gak ada polisi kok. Terjang aja. Saudara tahu nggak? Teman saya di lampu merah itu nabrak ambulan. Nah orangnya itu tambah mati apa tambah hidup aku nggak tahu. Kamu nabrak ambulan? Ya iya. Soalnya itu lampu merah, kalau ambulan itu lampu merah itu kan boleh jalan ya. Jadi ini ambulan jalan aja. Nah, dia ini saya kurang ngerti apakah lampunya merah apa hijau, aku lupa ya. Yang penting dia crossing di perempatan itu, nabrak ambulans. Saudara, taat mendatangkan berkat, tidak taat mendatangkan kutuk. Mari kita cek kerohanian kita ya. Kita cek, kita ini sodok semaput, sakit atau bagaimana. Ya, rohani kita ini hidup, sehat atau sakit. Atau kita lagi sakit. Kalau ada teman kita lagi sakit rohaninya, ojo tambah di pelokoto saudara. Ojo tambah di, wih gini. Ayo, resepnya cuma satu. Bawa nih ke Tuhan Yesus. Gampang toh. Nanti Tuhan Yesus ngomong dewe sama dia. Orang lagi sakit, mbok omongi segala macam. Wah diseneni, tambah sakit. Mati suwe-suwe. Mendingan apa? Ayo wes. Jalan-jalan ketemu Yesus. Amin. Masalahnya saudara tahu enggak di mana Yesus? Halo? Di mana? Akan bingung kan? Yesus ada di mana? Hah? Di mana-mana? Enggak Coca-Cola. Yesus memang ada di mana-mana. Seluruh bumi ini cuma satu tapak kakinya Tuhan Yesus. Yesus itu ada dalam hatimu, ya. Amin, saudara. Jadi, saudara, hari ini saya tidak perpanjang. Jangan kita seperti orang Farisi. Kita tidak boleh membuat tradisi itu sebagai sesuatu yang memiliki otoritas. Tetapi kebenaran firman Tuhan itulah yang memiliki otoritas dan kuasa untuk menyembuhkan orang, untuk membawa orang dalam kebenaran, untuk mendidik kelakuan, untuk meluruskan jalan-jalan orang. Amin. Di hadapan kita ada tubuh darah Kristus. Mari kita menyadari bahwa kita ini perlu
Bersekutu dengan apa? Salib Kristus. Siapa mengikut aku, pikul salib, menyalibkan daging, ya, sangkal diri dan mengikut Tuhan. Mungkin kita harus hidup dengan orang-orang yang sakit kerohaniannya di dalam rumah tangga kita masing-masing. Ingat, saudara harus tetap membawa dia kepada Tuhan. Itulah pikulanmu, pikul dia, sangkal dirimu. Oh, aku lebih enak ndak mbek dhek lo soro uripku. Jangan, engkau harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Engkau katakan engkau mau ngikut Tuhan, tapi engkau ndak pikul salib, salib mau mbok buang, itu bohong. Amin. Mari kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Pelayan mimbar saya silakan. Kembali untuk menyanyikan lagu mempersiapkan hati untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dengan instrumen saja dulu. Bapa, kami sudah menerima firman-Mu. Ampuni jika setiap kami enggak sadar kami sakit. Kami butuh tabib. Kami butuh Engkau. Kami butuh disembuhkan. Seringkali kami melihat orang lain, membandingkan hidup kami dengan orang lain. Tetapi mulai hari ini, kami mau membawa hidup kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau bertemu dengan Engkau secara pribadi. Pulihkanlah kami yang lumpuh. Pulihkanlah kami yang sakit. Pulihkanlah roh kami, Tuhan. Pulihkanlah pikiran-pikiran kami. Sebelum kami menikmati tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan Engkau, Tuhan, kami mau dipulihkan. Kami mau minta ampun. Kami mau hidup baik. Kami mau berbicara tentang kebaikan. Kami mau berbicara tentang kebenaran. Kami mau membawa orang-orang yang sakit kepadamu, Tuhan. Tuhan, terima kasih ketika tubuh dan darah-Mu menyatu dengan hidup kami. Biarlah kami ini menyatu dengan Engkau, Tuhan, sehingga kami melihat jalan-jalan-Mu, jalan-jalan kebenaran-Mu, dan kami mampu menapakinya. Tuhan, ini kami, pulihkanlah kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan dilayani Bapak Gembala. Mari pelayan perjamuan, silakan maju. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, di hadapan kami ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. Suci kuduskan, berkati Tuhan Yesus. Yang sebentar lagi kami akan bagikan kepada seluruh jemaat-Mu. Dan terlebih dahulu Kau jamah kami, para pelayan perjamuan. Suci kuduskan kami, layakkan kami untuk melayani perjamuan ini. Dan Kau juga jamah seluruh jemaat yang hadir di gereja-Mu saat ini. Suci dan dikuduskan, layakkan untuk menerima tubuh dan darah-Mu, ya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami terima menjadi berkat bagi kami dan bukan menjadi kutuk bagi kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Darah-Mu sucikanku, darah-Mu beri kehidupan.
kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Yang sudah menerima anggur perjamuan, saya undang kita bangkit berdiri, saudara. Yang di lantai bawah, mari bangkit berdiri juga. Sucikanku, darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan, sucikanku seputih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia. Mari angkat roti dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Pada malam perjamuan ketika Yesus bersama murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita makan. Angkat cawan dengan tangan kananmu tinggi di atas kepala. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kami mengucap syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum. Letakkan cawan, angkat kedua tanganmu, mengucap syukurlah bagi Tuhan Yesus yang Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk pengampunan dosa kita semua. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia disalibkan. Yesus, ampuni kami. Haleluya. Haleluya. Sembah-sembahlah Dia.
Bagi semua yang sudah menerima tubuh dan darah Kristus menyatu dengan hukum. Katakan amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas ibadah yang indah pagi hari ini Tuhan. Engkau bersama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini Engkau sudah jamah kami semua. Satu persatu Engkau tilik kami, mengurapi kami dengan minyak-Mu yang baru. Yang sakit sudah disembuhkan, yang kekurangan sudah diberikan kecukupan, bahkan kelebihan. Ya Tuhan Yesus, yang kami punya masalah sudah Kau bukakan jalan bagi kami Tuhan. Bagi kami yang bekerja Engkau sudah berikan berkat-Mu, sehingga apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Yesus. Kami serahkan kehidupan kami bersama seluruh jemaat gereja Allah baik ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam perlindungan-Mu Tuhan, di dalam kasih-Mu dan di dalam berkat-Mu Tuhan Yesus. Yesus, kami hanya percaya pada Engkau Yesus. Kami mau lebih lagi melekat pada Engkau Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang sudah disampaikan dengan benar oleh Ibu Gembala. Kau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dalam melayani Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Haleluya, puji Tuhan. Mari angkat kedua tangan, tengadahkan kepala, pandang Yesus. Temukan senyumnya yang luar biasa bagi Kau, Jesus Christ. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus, berkat kasih, sukacita,
damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan pada katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari Minggu semuanya